Halo semuanya, balik lagi di Ngeriin Official. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah capek-capek ibadah, tapi ternyata semua itu nggak ada harganya di mata Tuhan? Bayangin deh, kita udah nahan lapar, keluar uang banyak, sampai kurang tidur buat berbuat baik. Tapi pas di hari perhitungan nanti, semua amalan itu malah dilempar balik ke muka kita karena ada yang salah. Ngeri banget kan? Makanya, yuk kita bahas 5 amalan yang sering kita banggakan, tapi ternyata ditolak Allah. Yang pertama, sedekah yang dibumbui dengan pamer atau ria. Gini nih, kita sering lihat orang bagi-bagi sembako, tapi kameranya harus standby duluan. Niatnya mungkin bantu, tapi kalau di hati pengen dibilang dermawan, ya itu bahaya banget. Sedekah itu harusnya kayak tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Bukannya malah jadi konten yang tujuannya cuma buat naikin engagement doang. Hati-hati ya, jangan sampai pahala kita nguap gitu aja gara-gara satu postingan. Lanjut yang kedua, sholat yang cuma sekadar rutinitas tanpa kehadiran hati. Pernah nggak kalian sholat tapi pikirannya malah kemana-mana? Mikirin cicilan atau jemuran? Nah, kalau sholat kita cuma sekedar gerakan olahraga tanpa makna, takutnya Allah nggak terima. Sholat itu komunikasi kita sama Sang Pencipta. Masa kita malah nggak fokus? Coba deh, mulai sekarang rasain setiap bacaannya. Jangan cuma pengen cepet beres. Ingat loh, amalan pertama yang dihisap itu sholat. Kalau sholatnya berantakan, yang lain juga ikut. Ketiga, ini nih yang sering nggak sadar. Ibadah, tapi masih suka dolim sama orang lain. Sering banget kan lihat orang rajin ke masjid, tapi mulutnya tajam banget ke tetangga. Atau mungkin dia rajin puasa, tapi gajinya dapat dari hasil ngerugiin orang lain. Percuma dong kita ibadah kalau hak orang lain masih kita makan atau kita sakiti. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja, termasuk cara kita bersosialisasi. Jangan sampai amalan kita habis buat bayar dosa kita ke sesama manusia di akhirat nanti. Lalu yang keempat, amalan yang didasari rasa sombong atau merasa paling suci. Nah, ini nih penyakit hati yang halus banget. Namanya ujub. Baru hijrah dikit, langsung rasa paling benar dan ngerendahin orang yang belum dapat hidayah. Padahal kita nggak pernah tahu, bisa jadi orang yang kita remehkan itu lebih dicintai Allah. Sifat sombong itu kayak api yang makan kayu bakar, bisa ngabisin semua pahala kita cepat banget. Tetaplah rendah hati, karena semua kebaikan yang kita lakukan itu murni karena pertolongan Allah. Terakhir, yang kelima, ibadah yang nggak ada tuntunannya alias asal-asalan, bikin cara baru. Kita semangat banget ibadah, tapi ternyata caranya nggak sesuai sama yang diajarkan Nabi. Ibarat kita mau ke Jakarta tapi lewat jalur yang salah, nggak bakalan nyampe-nyampe kan? Cek lagi deh, apakah amalan kita itu sudah benar ilmunya atau cuma ikut-ikutan tradisi aja? Penting banget buat terus belajar, supaya usaha kita nggak sia-sia dan beneran dapat ridhonya. Belajar itu nggak ada ruginya. Apalagi kalau buat bekal kita di akhirat nanti. Gimana teman-teman? Ada nggak dari 5 poin tadi yang masih sering kita lakuin tanpa sadar? Wajar sih kalau kita manusia tempatnya salah. Tapi yang hebat itu yang mau berubah. Yuk kita perbaiki niat lagi. Lakuin semuanya tulus cuma buat Allah, bukan buat pujian manusia. Jangan biarkan lelah kita jadi sia-sia cuma gara-gara masalah hati yang nggak kita jaga. Dunia ini cuma sementara. Panggung sandiwaranya nggak usah kita bawa serius sampai ngerusak pahala. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat ria, ujub, dan segala hal yang bikin amalan kita ditolak. Kalau menurut kamu, apalagi nih amalan yang sering disalahartikan? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman atau keluarga kamu. Siapa tahu bisa jadi pengingat buat mereka juga. Terima kasih udah nonton sampai habis. Klik like kalau suka dan subscribe buat konten bermanfaat lainnya.
Sampai jumpa di video Ngeriin Official selanjutnya. Tetap rendah hati dan terus berbuat baik.